Kalau zaman dulu ya praktis sekali sekolah itu. Cuman kok bisa? Kok masyarakatnya justru di zaman yang serba terbatas, zaman yang kurikulumnya itu dikekang, melahirkan pencerah-pencerah bangsa yang membebaskan dari bangsanya sendiri. Mentalnya juga tangguh. Nah, ini kenapa? Mereka mungkin kalau di sekolahan ya belajar sesuai dengan apa yang menjadi patokan kurikulumnya. Tapi justru pertemuan antar pelajar itulah yang kalau kita katakan sebagai pemantiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa tentang Guru Plus Vision. Program kali ini seperti biasa di jam istirahat bersama narasumber kita Muhammad Panji Maulana, Kepala Sekolah SMP Pesantren Kebun Cinta. Langsung saja Mas Panji, sambil menghabiskan waktu istirahat kita. Ya. Masih dalam suasana Hardiknas nih Mas Panji. Hardiknas itu kan diresmikan tahun 1959 oleh Soekarno. Berarti kurang lebih sudah 66 tahun nih Mas, ya kan? Perjalanan pendidikan di Indonesia dari mulai zaman kolonial, dari mulai susahnya akses pendidikan hingga sekarang hampir mayoritas masyarakat Indonesia sudah merasakan pendidikan itu sendiri. Kurikulum pun silih berganti. Sudah ganti menteri, ganti kurikulum, ganti kabinet, ganti kurikulum. Nah, itu pun nambah ke sini kurikulum pun semakin bervariasi, semakin kompleks dan bahkan mungkin semakin baik. Ya. Tapi semangat belajar dari peserta didik ini terlihat sedikit menurun, Mas Panji. Kalau kita lihat kan di zaman kolonial itu pendidikan tuh sulit, akses pendidikan itu sulit, terbatas, hanya bangsawan, hanya priai yang bisa mendapatkan akses pendidikan. Tapi mereka tuh semangat gitu Mas Panji, sehingga kan melahirkan tokoh-tokoh bangsa seperti para pahlawan-pahlawan nasional itu. Namun nambah kesini pendidikan itu semakin bisa diakses oleh banyak orang, cuman sepertinya semangatnya turun. Kira-kira faktor apa Mas Panji yang bikin semangat ini semakin menurun? Oke. Ya, kayaknya sebelum kita membahas faktor apanya dulu, ya ada baiknya para pelajar kita ini harus berkaca dulu dengan para pelajar masa lalu ya. Zaman-zaman masih dikepung oleh kolonialisme. Ya, nanti bisa melihat langsung nih mereka itu dengan akses yang terbatas, diskriminatif gitu ya. Tapi justru melahirkan berbagai macam tokoh-tokoh yang justru bisa menyelamatkan bangsa itu sendiri. Kayak apa sih? Nah, ini pembelajaran juga nih buat pelajar-pelajar kita saat ini. Kita bahas masa lalu boleh nih? Boleh. Balik ke masa lalu. Oke. Zaman dulu Kang Misbah, akses pendidikan di Hindia Belanda atau Indonesia zaman itu ya, namanya Hindia Belanda itu bisa dikatakan sangat-sangat minim. Bahkan mulai ada banyak pendidikan itu ya belum lama. Katanya kan Belanda zaman 350 tahun lah menjajah kita. Tapi justru kita mengenal pendidikan di era Belanda sendiri pun pas ujung-ujung awal abad 20. Iya. Nah, itu awalnya justru adanya kritikan dari aktivis-aktivis Belanda sendiri. Misalkan kita kenal Multatuli atau Max Havelaar. Edward Douwes Dekker yang menciptakan atau menulis buku Max Havelaar itu kan. Dia mengkritik pemerintah kolonial Belanda sendiri bahwa kita ini atau bangsa Belanda ini sudah mendapatkan banyak keuntungan dari bumi Nusantara. Buminya diambil gitu ya, masyarakatnya ya dimanfaatkan bertahun-tahun, tapi tidak memberikan balasan yang ibaratnya itu berarti bagi masyarakat di Indonesia itu sendiri atau ya di bumi Hindia Belanda ini. Nah, akhirnya dimunculkanlah namanya politik etis yang pada intinya sih adalah politik balas budi. Ya, dari pemerintah kolonial Belanda untuk pribumi di Nusantara. Poinnya 3 tuh.
ada irigasi. Makanya banyak sistem-sistem kanal, bendungan yang dibuat oleh Belanda untuk pengairan. Oh, ini infrastruktur. Iya, infrastrukturnya itu. Ada semacam kayak transmigrasi atau emigrasi. Zaman dulu itu sudah ada tuh tempat-tempat yang belum banyak penduduknya jadi tempatin, yang mayoritas Jawa. Itu sudah ada dari semenjak zaman Hindia Belanda. Nah, yang terakhir itu edukasi, pendidikan. Jadi kita fokus di pendidikan ya. Oke, fokus Nah, pendidikan. semenjak zaman itu Belanda menciptakan sekolah-sekolah yang diperuntukkan untuk para pribumi. Meskipun sebelumnya sudah ada sih sekolah itu, sekolah desa, sekolah rakyat, atau kita istilah kenalnya itu sekolah Ongkoloro. Kenapa loro ya? Karena sekolahnya 2 tahunan, 2 tahun. Ongkoloro. Ongko, angka. Ongkoloro. Angka 2. Iya, 2 tahunan. Itu dikelola oleh pribumi lokal di desa-desa. Yang sekolahnya sih masih terbatas banget, hanya membaca, menulis, berhitung, yang pada akhirnya dimanfaatkan untuk nanti kalau dipakai oleh orang-orang Belanda ya untuk bekerja. Tapi belum ada nih sekolah yang levelnya itu agak mendingan lah di zaman Hindia Belanda, masih dikelola sama lokal kan. Nah, pemerintah Belanda menciptakan sekolah-sekolah semacam sekolah dasar, HIS ya. Apa itu HIS? Holland Inlander School, semacam itu, pakai bahasa Belanda sih. Ya. Itu semacam sekolah SD zaman itu. Nah, terus nanti naik ada MULO, ada HBS, ada AMS, semacam sekolah SMA-nya itu, dan ada sekolah-sekolah perguruan tinggi seperti kedokteran, Stovia, terus ada sekolah hukum, sekolah teknik yang sekarang jadi ITB ya, Pak Soekarno kan sekolah di situ. Nah, hanya saja di zaman dulu sekolah-sekolah semacam ini tuh masih terbatas kurikulumnya. Hanya sekedar kurikulum untuk menciptakan pribumi-pribumi yang bisa membantu pemerintah Hindia Belanda. Nah, dalam mensukseskan kolonialismenya. Yang tentunya sebenarnya sih sangat beda sekali dengan sekarang, yang visinya sendiri itu mencerdaskan kehidupan bangsa dalam amanat undang-undangan seperti itu. Kalau zaman dulu ya praktis sekali sekolah itu. Cuman kok bisa? Kok masyarakatnya justru di zaman yang serba terbatas, zaman yang kurikulumnya itu dikekang, melahirkan pencerah-pencerah bangsa yang membebaskan dari bangsanya sendiri. Mentalnya juga tangguh. Nah, ini kenapa? Ya tidak lepas daripada hukum sosial itu sendiri. Hukum sosial itu ya seperti yang digambarkan oleh Karl Marx, Robert Camerton, bahwa setiap ada pembatasan itu selalu melahirkan inovasi dan alternatif. Setiap ibaratnya pengekangan melahirkan kesadaran kelas kalau kata Mas. Jadi mereka itu justru semakin dibatasi, semakin ibaratnya itu mikir, kok kita ini kenapa ya ibaratnya akses terhadap pengetahuan itu dibatasi, terutama terhadap hal-hal yang ideologis. Maka justru karena politik itulah Belanda membuka akses bagi para pribumi-pribumi kita ini nih, ya meskipun pribuminya sangat terbatas ya, seperti kata kami Misbah, yang hanya bisa sekolah itu ya paling kalangan priayi saja, priayi dan kalangan elit di zaman itu, sehingga masyarakat biasa boro-boro pengen sekolah nih, gitu kan, bahasa pengantarnya aja bahasa Belanda, nggak mungkin masyarakat biasa bisa mengerti atau sekolah, gitu. Makanya ketat sekali. Justru pembatasan-pembatasan itu melahirkan seleksi yang murni. Tentunya kan berarti yang bisa sekolah itu ya sudah seleksi dari segi minatnya, orang tuanya juga mumpuni, terus apalagi semangatnya juga, kalau melempem kayaknya nggak mungkin deh bisa sekolah di zaman itu. Nah, sehingga dari awal seleksinya saja itu mereka itu sudah punya modal untuk bisa survive di zaman itu. Terlebih lagi begitu para pribumi itu mengakses pendidikan yang sangat-sangat minim, mereka itu niatnya tinggi. Kalau ibaratnya air itu semakin ditekan, ya semakin muncrat. Nah, semakin mereka itu dikekang ini itu, semakin justru makin semangat. Nah, sekarang gimana itu? Kita kan diberikan keleluasaan untuk bisa bersekolah. Ya, bahkan pemerintah itu sampai menggelontorkan dana pendidikan yang sangat tinggi. Diwajibkan pula ya dari mulai 9 tahun, 12 tahun. Tapi kok semangat
pendidik kita itu, semangat pelajar kita itu makin melempem gitu kan. Nah, ini tentunya tidak lepas daripada satu, ya, kita sudah mulai ada perubahan zaman. Ya, zaman itu menentukan buahnya. Nah, ini problem bagi kita pendidik, problem bagi kita sebagai orang tua untuk gimana nih para pelajar kita ini supaya punya mental yang tangguh seperti zaman-zaman seperti itu. Apakah harus kembali ke pendidikan-pendidikan yang serba menekan atau mengekang? Kan tidak juga. Pasti ada alternatif yang lain. Tentunya PR buat Menteri Pendidikan juga nih. Ya, gitu. Mungkin komentarnya segitu dulu deh, nggak terlalu panjang. Gimana? Ya, berarti kan padahal yang dipelajari oleh orang-orang zaman dulu itu ya pelajaran teknis ya. Ya, ada teknis juga. Sesuai kebutuhan Belanda. Betul. Belanda butuh saat itu ingin membangun, misalnya ingin membangun tanggul, membangun sungai, maka yang diajarin oleh Belanda pun ya sebatas bagaimana caranya membangun tanggul, Ya. arsitektur. Ya itu lebih tingginya ya, karena tidak langsung diajarin tentang ilmu geometri dan sebagainya. Sekolah-sekolah level dasar di zaman Hindia Belanda itu masih terbatas hanya untuk mengakses membaca, menulis, berhitung, lalu tentang etika, moral ya, moral misalkan pekerja itu harus, ya tentunya harus patuh. Jadinya kita dididik untuk patuh terhadap majikan-majikan Belanda itu, gitu kan. Nah, jadi sama kayak pendidikan dasar di kita, hanya saja bedanya kalau kita kan mungkin ada mata pelajaran tambahan dan ada muatan sifatnya ideologis. Kalau di kurikulum Merdeka ada P5, ya kan, penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau zaman dulu bukan yang sifatnya muatan ideologis seperti itu, yang ada blunder sendiri nantinya kan. Nah, tapi kayaknya kan kenapa kok mereka bisa tahu akses terhadap ideologi luar gitu kan? Dan yang dipelajari teknik. Betul. Nah, kita lanjutin nih yang tadi nih. Mereka itu begitu levelnya mungkin ya sudah level pertengahan sekolahnya ya, maksudnya udah level-level HBS atau di Stovia. Makanya kumpulan-kumpulan Budi Utomo gitu kan sebenarnya lahir daripada sekolah-sekolah semacam itu ya. Mereka mungkin kalau di sekolahan ya belajar sesuai dengan apa yang menjadi patokan kurikulumnya. Tapi justru pertemuan antar pelajar itulah yang kalau kita katakan sebagai pemantiknya. Pelajar itu begitu bertemu, ya sama kayak misalkan di zaman sekarang mahasiswa itu, ya selain ada mata kuliah, di luar itu kan ada perkumpulan-perkumpulan ya, yang perkumpulan mahasiswa. Nah ini yang bisa memantik semangat para pribumi-pribumi itu untuk bertukar pikiran. Kita kenal pelajar-pelajar yang sekolah di Hindia Belanda, Bung Hatta, itu butuh buku sekali. Pulang ke Indonesia pasti bawa buku itu, buku-buku yang mungkin hanya diakses di Eropa. Nah kita kenal juga di bukunya Tan Malaka itu kan bercerita dia itu pulang dari Belanda itu naik kapal laut dan peti bukunya itu jatuh, buku berpeti-peti gitu kan, sehingga akses terhadap buku-buku semacam itu yang mungkin ingin dibaca oleh kalangan pribumi, dan mereka itu haus sekali terhadap membaca buku itu. Yang saat ini tuh kayaknya literasi kita itu minim sekali. Orang zaman dulu, jangankan buku, koran saja mungkin apapun koran mereka baca gitu kan. Koran-koran zaman itu kan masih terbatas gitu ya. Tapi ada koran-koran yang menginformasikan dengan lebih radikal. Medan Priayi contohnya yang ditulis oleh atau digagas oleh Tirto Adisuryo, yang diilustrasikan oleh Pramudia Anantatur dalam Bumi Manusia, ya sebagai Mingke itu. Nah itu korannya kan dahsyat sekali. Mereka itu haus akan bacaan-bacaan yang sifatnya itu mencerahkan dan radikal, sehingga mereka tuangkan dalam berbagai macam organisasi-organisasi yang ada di zaman itu. Makanya tak heran di zaman itu kalangan-kalangan pribumi kita, pelajar kita itu sangat bersemangat sekali untuk ikut organisasi, dari mulai yang kanan sampai yang kiri, dari mulai yang keagamaan sampai yang nasional dan semacamnya. Itu menarik sekali, dan itu ya kayaknya yang kita rindukan di zaman sekarang ya. Nah, kayaknya seru sekali ya begitu pelajar-pelajar kita itu semangat dalam hal literasinya dan gagasannya itu tertuang baik itu dalam
gagasan lisan, pidato ataupun sekarang ada media sosial dengan tulisan atau diwujudkan dengan penerapan di kehidupan nyata. Kan oke, Bang. Ya. Kalau status sosial sendiri Mas Pan, kan kayak contoh kita orang orang daerah ya, orang daerah itu kan eh, yang S1 itu masih dikit. Ya. Kita orang daerah yang S1 sedikit, terus begitu ada ada tetangganya yang S1 itu langsung di apa ya, dielu-elukan. Oh ya. Ini S1 nih. Nah, itu kan jadi semangat tersendiri. Ya. Apakah para pejuang kita pada zaman kolonial itu juga ada kondisi seperti itu? Oh ya. Maksud saya ini ya, kalau kita ya nganggap pelajar itu kan, wah ini mah apa, mahasiswa, terus ya masih ada lah dilulukan, meskipun sekarang udah mulai agak biasa saja gitu kan, mahasiswa udah banyak. Nah, guru saja zaman dulu kalau ada guru lewat tuh ya Pak Guru. Sekarang mungkin karena saking banyaknya guru ya aja, biasa saja. Tapi zaman dulu itu psikologi masyarakat memandang kaum pelajar itu sangat beda sekali. Ya, mereka itu dipandang sebagai kalangan yang khusus. Di samping juga biasanya kalau pelajar-pelajar zaman dulu yang levelnya tinggi itu kan dari kalangan khusus, priayi gitu kan. Status sosial dia saja itu sudah khusus, apalagi menyandang gelar predikat sebagai pelajar gitu kan. Dan tentunya mereka itu masih disegani karena kebanyakan kaum pelajar itu di samping ilmunya juga banyak, mereka juga itu bisa dikatakan berguna bagi orang-orang di sekelilingnya gitu kan. Nah, dan visinya juga masih, semangat visinya itu masih kuat gitu. Nah, termasuk juga mungkin kalangan ustadz-ustadz. Ya, zaman dulu kan mungkin ada istilahnya dikotomi ya, sekolah yang berbasiskan keagamaan seperti pesantren itu kan sudah banyak ya, misalnya sekolah-sekolah formal. Nah, orang ngaji dengan ustadz itu kan takzimnya luar biasa. Dengan guru zaman dulu ya, meskipun ada yang kritik, wah sistem kayak gitu tuh feodal banget sama guru, takzim banget. Padahal itu penting juga gitu kan. Penting untuk kita itu menghargai guru. Ya kan. Mungkin kita bisa menerapkan dengan penyesuaian-penyesuaian yang ada. Tapi takzim, penghormatan, baik itu terhadap guru agama maupun guru yang di sekolah formal maksudnya, itu harusnya masih tetap kita pertahankan. Tapi kan kritikannya itu seakan-akan menghilangkan kritis dari si pelajar itu. Nah, karena dianggap feodal juga kan. Jadi kan si murid itu sandiko dauh. Ya. Makanya saya katakan harus ada penyesuaian-penyesuaian, bukan berarti menghilangkan nilai-nilai moralitas terhadap penghormatan pada guru ataupun ustadz itu sendiri. Kita akui zaman sudah berbeda gitu kan. Tidak mesti mungkin karena kita di iklim kolonial, penindasan, sehingga yang namanya kita takzim itu kan seakan-akan ini banget ya, lebihan banget. Apalagi kalau ini pribumi dengan Belanda itu kan seakan-akan punya kesan psikologis tersendiri. Ya. Dan akhirnya melahirkan julukan-julukan OE yang kayaknya ngedahin banget gitu. Kita ya terima-terima saja. Dan itu mentalitas yang sampai saat ini masih terasa sekali gitu. Harusnya dihilangkan gitu. Oke, Mas Panji, kembali ke semangat kita ini. Iya. Yang relevan untuk pelajar saat ini, kira-kira apa untuk membangkitkan semangat pelajar saat ini? Oke. Itu harus kita satu. Ini versi Mas Panji. Versi Mas Panji. Karena kan saya yakin kementerian-kementerian, para pendidik, kebijakan pendidikan, para pembuat kebijakan pendidikan juga punya versi masing-masing. Mas. Jas merah. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Kita perlu belajar dengan masa lalu. Bagaimanapun masa lalu itu penuh dengan pelajaran-pelajaran kaitannya baik itu dengan sosial, politik maupun pendidikan. Nah,